Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 31 Juli tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Bersyukurlah dalam doa dan pujian. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di hari yang pertama dalam minggu ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengar di pagi ini boleh menguatkan kami, menjadi kekuatan, menjadi makanan kerohanian dalam hidup kami, untuk menjaga kami sepanjang hari ini, teristimewa sepanjang kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Bersyukurlah dalam doa dan pujian. Ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan dia. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan dia. Dalam doa dan percakapan sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapa mereka yang di sorga. Dan sepanjang hari, biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita, ia berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, aku yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan keharmonisan akan memenuhi kehidupan mereka. Ketika bangsa Israel berjalan melalui padang gurun, memeriahkan perjalanan mereka dengan musik, nyanyian kudus. Demikianlah Allah meminta anak-anaknya sekarang supaya bergembira dalam kehidupan musafir mereka. Sedikit saja sarana yang lebih efektif untuk menanamkan firman-Nya dalam ingatan daripada mengulang-ulangi dalam nyanyian. Dan nyanyian seperti itu mempunyai kuasa yang ajaib. Nyanyian seperti itu memiliki kuasa untuk menaklukkan sifat yang kasar dan ceroboh, kuasa untuk menguatkan pemikiran dan membangkitkan simpati, meningkatkan keharmonisan tindakan dan menghapus kemuraman serta prasangka yang merusak semangat dan melemahkan usaha. Hendaklah ada nyanyian di sekolah, sehingga murid-murid akan ditarik lebih dekat kepada Allah, kepada guru-guru mereka, dan kepada satu dengan yang lain. Sebagai bagian dari acara kebaktian gereja, menyanyi adalah perbuatan kebaktian yang sama seperti berdoa. Saudaraku, pekabaran di pagi hari ini mau menyampaikan kepada kita atau mengulangi kepada yang sudah tahu. Sering kita berkata, nyanyian adalah doa kita kepada Tuhan. Ketika kita menjadi pembawa acara di satu ibadah, kita akan katakan bahwa saudara, kita akan mengikuti sebuah pujian, dan pujian yang akan kita dengarkan ini adalah doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam doa, ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa, ingat bahwa lagu juga, nyanyian yang kita nyanyikan, mazmur yang kita nyanyikan, itu adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang merasa ketakutan ketika malam tiba, mungkin dia sendirian di rumah, lalu kemudian untuk menghilangkan rasa takutnya, dia menyanyi, dia memuji Tuhan, dan nyanyian pujian itu adalah lagu yang dia panjatkan kepada Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini mau berkata kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan dalam doa dan juga dalam
pujian. Biarlah kiranya berita firman Tuhan di pagi hari ini akan menguatkan kita untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Lewat lagu-lagu pujian, kalau hari ini kita hadapi masalah, ingat, lagu pujian yang saudara bisa tahu, yang saudara bisa hafal, saudara bisa nyanyikan. Mungkin lagu-lagu yang biasa kita dengarkan, contoh misalnya, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan kalau kita nyanyikan lagu itu dalam hati kita, ketika kita berada dalam seperti kesulitan dari situasi yang sulit, maka ketika kita menyanyikan lagu itu akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Mari saudara, jadikan nyanyian, jadikan lagu menjadi satu yang berharga, bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah bersama keluarga, tapi ketika kita berada dalam kesendirian, dalam permasalahan berat kita hadapi, lagu adalah doa kepada Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas renungan pagi yang indah, yaitu mengajarkan kami bahwa kami perlu menyanyi, perlu bersyukur lewat mazmur, lewat pujian. Oleh karena itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan dengar doa dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat-kalimat seperti berbicara kepada seorang teman kami, maka Tuhan juga mendengarkan doa melalui lagu pujian. Biarlah pujian kami bisa angkat kepadamu setiap kali kehidupan perjalanan hidup kami, apakah suka maupun duka, agar biarlah itu semua dapat menjadi doa yang bau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk pekabaran pagi ini. Kami mendoakan dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih-Mu, biarlah kami tidak berjalan sendiri, tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.